Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan mengenai jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini biasanya terdiri atas sel-sel yang telah berhenti membelah dan tidak lagi mengalami diferensiasi. Ukurannya biasanya relatif lebih besar jika dibandingkan dengan jaringan meristem kemarin. Kemudian vakuolanya juga lebih besar seperti itu. Dia juga memiliki ruang antar sel. Nah, jaringan dewasa sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Pertama, kita akan belajar mengenai jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini melindungi tumbuhan dari pengaruh-pengaruh luar. Jaringan pelindung sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis ini adalah jaringan yang letaknya itu paling luar ya dari tubuh tumbuhan. Gunanya itu untuk melindungi permukaan tumbuhan. Nah, umumnya jaringan epidermis ini terdiri atas satu lapis sel yang susunannya itu rapat tanpa ada ruang antar sel. Nah, jaringan ini biasanya memiliki beberapa derivat atau modifikasi. Yang pertama ada stomata. Nah, stomata atau mulut daun ini digunakan sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian ada lagi yaitu trikoma. Trikoma ini adalah rambut-rambut yang biasanya itu di batang atau di daun terlihat halus gitu, kayak di daun waru atau di batang tomat. Kemudian ada spina. Spina ini gunanya untuk melindungi dari hewan yang ingin memangsa batang dari tumbuhan ini. Contohnya ada pada daun atau batang mawar. Yang selanjutnya yaitu mengenai jaringan gabus. Jadi batang tumbuhan itu kan nantinya akan membesar seperti itu. Nah, ketika membesar epidermisnya itu akan terdesak sehingga akan rusak. Nah, akhirnya epidermis ini tidak lagi aktif. Nah, epidermis akan digantikan oleh si jaringan gabus ini. Nah, jaringan gabus ini memiliki beberapa bagian yaitu eksodermis, endodermis, dan juga peridermis. Kalau bagian peridermis itu terdapat velem atau gabus dan velogen atau kambium gabus. Jaringan dewasa yang kedua yaitu jaringan dasar atau jaringan parenkim. Disebut jaringan dasar karena dia ini terdapat hampir di semua bagian tumbuhan. Jika kalian amati strukturnya, maka terlihat bahwa sel-sel penyusun jaringan parenkim ini letaknya itu renggang sehingga terdapat banyak ruang antar sel, di mana ruang antar sel ini digunakan untuk pertukaran gas. Kemudian dinding selnya ini tipis dan vakuolanya atau tempat cadangan makanannya itu justru besar. Nah, sel-selnya ini bentuknya itu polihedral atau segi banyak. Nah, yang selanjutnya ya ini beberapa contoh jaringan parenkim pada tumbuhan ya. Yang pertama yaitu pada kaktus. Nah, pada kaktus itu terdapat jaringan parenkim air, di mana gunanya untuk menyimpan air. Kan kalian tahu bahwa kaktus itu tempatnya di daerah yang kering, sehingga perlu untuk menyimpan air. Nah, tempat menyimpan airnya ini pada jaringan parenkim, yang disebut parenkim air. Kemudian pada tanaman wortel nih. Kalau pada wortel ini disebut dengan jaringan parenkim penimbun, di mana dia ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti gula, lemak, tepung, dan protein gitu. Kemudian ada lagi ini tanaman parenkim pada enceng gondok. Kalau pada enceng gondok ini disebut dengan parenkim udara yang gunanya untuk menyimpan udara. Kan kalau enceng gondok biar bisa tetap mengapung perlu adanya cadangan udara, yaitu dengan parenkim udara ini. Nah, untuk jaringan dewasa yang selanjutnya akan Ibu sambung di video berikutnya karena durasinya biar tidak terlalu panjang ya. Terima kasih sudah mendengarkan video dari Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.